Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Rumah Sakit Semat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat, rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita terus berdoa kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah. Karena doa ini adalah mukhul ibadah. Doa adalah saripati daripada ibadah. Nabi bersabda, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu semuanya terlaknat. Wa mal'unun ma fiha. Dan terlaknat sesuatu yang ada di dunia ini kecuali 4. Jadi sesuatu yang terlaknat dalam artian membuat kita lupa dan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 4. Yang pertama, illa dzikrullah. Kecuali terus berzikir kepada Allah. Wa ma walah, dan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Wa alimun, dan orang yang mengamalkan ilmunya. Wa muta'alliman, dan orang yang terus belajar. Mudah-mudahan kita termasuk yang 4 ini. Hamba yang diciptakan terus berzikir kepada Allah, terus mencari jalan-jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan terus belajar, dan terus mengamalkan ilmu yang kita miliki. Dari setiap doa, doa itu terhalang kecuali dibuka dengan ucapan sholawat, ditutup dengan ucapan sholawat. Jadi setiap doa ada pembuka doa, dibuka dengan sholawat, isi doa, ditutup dengan sholawat, dan ditutup akhir doa. Nabi bersabda, ad-du'a mahjubun anillah. Doa itu terhalang dari Allah hatta yusalla ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai diucapkan ucapan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa kita kepada kita, doa kepada sesama teman kita bidhahril ghaib itu la yuraddu. Mungkin kita punya teman di Surabaya, mungkin sakit, kita doakan di sini. Jadi doanya akhi li akhi bidhahril ghaib la yuraddu. Doanya saudara kepada saudaranya yang tidak tampak itu didoakan, mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan lancar, itu la yuraddu, tidak ditolak. Utamanya ketika adzan, selesai adzan sampai iqamah, itu ada doa yang diijabah oleh Allah. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'uhu. Maka perbanyaklah kalian untuk berdoa. Seperti selesai solat, ini waktu-waktu yang istijabah. Terus di antara maghrib dan isya, di sepertiga malam, kita sempatkan untuk terus berdoa. Ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Jadi di Al-Quran, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kalian ketika mulai terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Zikir yang paling baik adalah zikir yang orang lain tidak tahu bahwa kita berzikir. Namanya zikir khafi. Khairul zikri al-khafi. Paling baiknya zikir adalah zikir khafi. Kita di pasar, di supermarket, di rumah, di jalan, di kantor, tapi hati kita terus berzikir kepada Allah. Wa khairul rizki, dan paling baiknya rezeki ma yakfi. Sesuatu rezeki yang membuat kita cukup. Sesuatu yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi melalaikan bagi kita. Jadi innama qalla wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Sesuatu yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada yang banyak tapi yang banyak itu membuat kita lupa kepada Allah.
Di antara zikir juga, solat ini adalah termasuk zikir. Ingat kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran, innani anallah wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk terus berzikir kepada Allah. Ketika kita solat, hakikatnya kita sedang berzikir kepada Allah. Juga ketika kita membaca Al-Quran adalah juga berzikir kepada Allah. Jadi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Saya turunkan az-dzikrah, yaitu Al-Quran, agar supaya kita bisa membacanya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Juga di antara doa juga termasuk disebut adalah zikir kita. Setiap kita berdoa berarti kita sedang berzikir kepada Allah. Jadi dalam Al-Quran juga wadhkur rabbaka tadarru'an wa khufyah, dengan penuh tadarru' dan penuh kelemah lembutan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya zikir itu, solat juga termasuk zikir, Al-Quran juga termasuk zikir, doa-doa kita adalah termasuk zikir. Dan keutamaan orang-orang yang selalu berzikir itu ibaratnya orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau orang ahli zikir, hati pikirannya akan hidup. Jadi dalam Al-Quran itu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ulil albab siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Jadi zikir itu akan menyebabkan kecerdasan. Jadi ulul albab itu adalah orang yang alladzina yadhkurunallah. Orang-orang banyak yang sama-sama berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi keutamaan zikir yang pertama adalah akan menambah ketenangan dan kecerdasan. Kecerdasan dalam otak kita. Yang kedua akan mendatangkan ketenangan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Maka ketika kita galau, gelisah, maka dekatkan kita dengan solat, dekatkan kita dengan Al-Quran, perbanyak doa, perbanyak zikir, dan pasrahkan semuanya kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga dari keutamaan berzikir adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah dekat kepada Allah, maka semuanya akan dijaga oleh Allah. Diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, diberikan keberkahan, diberikan kelancaran, dan semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, setiap orang yang biasa istiqomah berzikir, maka fungsinya orang itu akan senang untuk melakukan amal kebajikan, senang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Jadi orang-orang yang ahli berzikir itu, maka ia akan senang untuk mengikuti arah kebaikan dirinya dan akan menjadi energi positif kepada orang-orang di sekitarnya untuk terus melakukan kebaikan. Sebaliknya juga akan menjauhkan orang itu untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ahli zikir, ahli terus bermunajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan Al-Basri mengatakan, tafakkadul halawah fi salasatil asya. Carilah kalian kelezatan ibadah itu di dalam 3 perkara. Tafakkadul halawah fi salasatil asya. Di mana saja? Fi salatih, ketika solat. Kita berupaya untuk solat kita khusyuk. Maka di ajaran guru-guru kita, kenapa kita dibacakan usolli? Agar supaya kita siap. Baca ta'awud dulu, baca qul a'udzu birabbin nas dulu. Kemudian setiap takbir dibarengi dengan niat kita Allahu Akbar, agar supaya kita mendapatkan kelezatan ketika kita solat. Yang kedua, wa fi dzikri, ketika kita berzikir. Maka ketika kita berzikir, ketika mengucapkan la ilaha illallah, di hati sambil bergerak. Ada pangeran angin Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tak ada pangeran sesempat dalam hak kecuali Allah. Jadi hadirkan hati kita dan pikiran kita ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa fi qiraatil Qur'an, dan ketika kita membaca Al-Qur'an. Jadi ketika kita wa in wajadtum, ketika kita sudah menemukan 3 kelezatan di tempat ini, bersyukur kepada Allah. Wa illa, ketika tidak, fa'lamu annal baba maulakun,
ketahuilah bahwa pintu hatimu sedang ditutup oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita merasa malas solat, malas berzikir, tidak mendapatkan nikmatnya membaca Al-Quran. Ketahuilah bahwa hatimu sedang dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Selain itu ada 3 perkara jemaah sekalian. Yang 3 perkara ini tidak akan pernah rugi kalau dikerjakan. Di dalam surat Al-Fatir ayat 29 Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah. Jadi yang pertama, orang-orang yang melakukan ini tidak akan pernah rugi, malah akan mendapatkan pahala dan berlipat ganda. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, yaitu orang-orang yang sama-sama membaca Al-Qur'an. Jadi Al-Quran di bulan Ramadan ini kita tingkatkan pembacaan Al-Qurannya, karena bulan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, bagaimana kita tidak jauh dengan Al-Quran. Kalau kita jauh dengan Al-Quran, otomatis hati dan pikiran kita tidak akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Jadi orang yang menegakkan salat ini selamanya tidak akan pernah rugi. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, dan akan mendapatkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Jadi orang-orang yang 3 ini, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana kita menegakkan salat, dan kita bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah. Dan semuanya ini sudah diajarkan oleh guru-guru kita, utamanya di ajaran Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa zikir secara jahr itu untuk melatih generasi-generasi kita terbiasa untuk zikiran. Sebelum sholat ada siiran, ada zikiran, agar supaya kita mengingat apa yang kita baca itu. Selesai sholat kita zikir bersama berjamaah, agar supaya kita terbiasa untuk kita membiasakan sholat dan zikir berjamaah, istighosah, pakai tasbih. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk pendorongan, motivasi agar supaya kita bisa khusyuk dan menambah kelezatan kita ketika kita beribadah. Jadi setiap contoh-contoh yang baik, mungkin kita bisa memberikan contoh yang baik, jamaah sekalian, selama contoh itu tidak bertentangan dengan syariat. Di man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang berikan contoh di dalam Islam sunnatan hasanatan, contoh yang baik, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Maka orang yang memberikan contoh yang baik itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang mencontoh itu. Kalau kita contoh mengadakan pengajian, kemudian kita mengadakan istighosah, zikiran, diisi dengan ilmu pengetahuan, kemudian dicontoh, diikuti oleh generasi-generasi berikutnya, maka itu menjadi sunnatan hasanah. Sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Satu contoh, mengadakan main domino, terus bayaran, main judi, contoh yang tidak baik, terus diikuti oleh generasi-generasi berikutnya, itu contoh sayyi'ah. Maka dosanya juga akan mendapatkan dosanya seperti orang lain yang mengerjakan contoh yang tidak baik itu. Jadi di dalam Pulau Jawa ini, di dalam kitab ini, fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhabi ahli sunnah wal jamaah. Jadi penjelasan penduduk yang ahli Jawa ini pada awal-awalnya berpegang teguh pada ahli sunnah wal jamaah, wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah wa intisariha fi ardil Jawa, dan juga muncul penyebaran beberapa bid'ah yang sayyi'ah. Ada bid'ah sayyi'ah di negara Jawa ini yang juga ditentang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Di antaranya seperti apa? Reinkarnasi. Di sini juga dijelaskan tentang reinkarnasi. Atau wihdatul wujud, manunggal ing Gusti. Sampai ketika Sisi Tejenar itu, ketika dia mengatakan Allah manunggal ing Gusti, ditentang itu. Jadi tidak boleh. Jadi ada yang bid'ah sayyi'ah, bid'ah muharramah, yang memang dilarang. Ada bid'ah yang mandubah, bid'ah sunnah, bid'ah yang wajibah. Ada bid'ah wajibah itu seperti apa? Seperti belajar ilmu nahwu, belajar ilmu bahasa Arab, nahwu shorof. Ada bid'ah yang mubahah, seperti pakai tasbih, seperti zikiran, mubahah. Yang penting tidak bertentangan
dengan aturan Al-Quran, hadis, dan berpegang. Inilah bedanya kita. Kita masih mengikuti ijma. Kenapa di Indonesia ini Kiai Hasyim Asy'ari walaupun ada 4 madhab itu difokuskan ke madhab Syafi'i agar supaya memudahkan umat tidak repot di dalam beribadah. Bagaimana kalau wudunya pakai madhab lain, solatnya madhab lain, terus zakatnya madhab lain. Dulu masa Rasul tidak ada zakat beras. Tapi kalau semuanya pakai ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, kemudian bid'ah. Maka zakat dengan apa? Maka di ulama fikih mengatakan sesuatu yang membuat kuat bisa dimakan, panganan pokok di negara itu. Jadi di kita menggunakan pendapat imam-imam madhab itu sebagai rujukan bagi kita. Ketika Al-Quran tidak ada, ambil di hadis. Ketika tidak ada, di ijma. Ketika tidak ada, di qiyas, di maslahah mursalah, di uruf. Jadi di kita itu al-muhafadhu ala qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi al-muhafadhu ala qadimis salih itu menjaga pandangan ulama-ulama ahli sunnah yang baik itu, kemudian wal akhdu bil jadidil aslah, mengambil sesuatu yang baik dari tradisi-tradisi yang baik asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selama tidak ada yang melarangnya dan itu membawa kemaslahatan, seperti Maulid Nabi, apa mudaratnya? Wong itu Kiai Hasyim Asy'ari juga melarang peringatan Maulid yang ada joget-jogetnya, yang dicampur antara joget dan sholawat, yang sampai makanannya ditabur-tabur, israf dan lebih besar. Jadi yang betul-betul ada peringatan, baca sholawat, zikir, ada tausiah, ada nasihat yang menyemangatkan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti peringatan nanti ini, nuzulul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Intinya apa? Untuk membawa kesemangatan dan ruhani kita untuk terus bersemangat di dalam menghidupkan peringatan nuzulul Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ada juga pendapat yang ditentang di sini, yaitu reinkarnasi ibahiyun, yaitu kelompok yang mencapai puncak kecintaan yang dirinya langsung batin, mencandeng makin kebatinan. Jadi neng pola abajang pola enggak lah abajang. Itu juga ditentang oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi wihdatul wujud, al-hulul, al-ittihad itu ditentang. Dan atau reinkarnasi, ruhnya pindah ke tempat lain dan sebagainya. Ketika ruh sudah dicabut, maka sudah berada di alam barzakh. Jadi ini yang harus dijelaskan, ada bid'ah yang muharramah, yang dilarang, yang tidak sesuai, yang bertentangan dengan aturan-aturan Al-Quran dan hadis. Seperti zikir yang kita lakukan adalah zikir yang diajarkan oleh ulama-ulama salaf, tahlilan. Seperti adzan. Apa isinya adzan? Ya, adzan adalah zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengingat kepada Allah. Setiap kita berjalanan, apa salahnya ketika kita adzan dalam artian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditalkin, kenapa ditalkin? Ya karena mentalkin itu mengingat kepada yang masih hidup dan memberikan nasihat kepada yang mati, karena orang yang sudah mati itu ruhnya hakikatnya mendengar kepada orang yang di atas alam kubur itu. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam talqin itu kan ada bacaan juga. Ada bacaan al-ana qad sirta fi adbaqis sara. Jadi sekarang idza ja'alakal malakanil muwakkalani bika, ketika datang malaikat kedua kepadamu, fala yuhzi'aka wa la yuhibaka, jangan takut, jangan tenang, fa innahu khalqum min khalqillah. Jadi itu dari makhluk Allah. Fa idza sa'alaka, ketika ditanya kepadamu man rabbuka, itu mengajarkan kepada kita, bagi yang mendengarkan akan astaghfirullahaladzim, dia ada mangkoting mati deki, mengingatkan kepada kita akan kematian. Itu sebagai bentuk rahmatan lil amwat wa tadhkiratan lil ahya, sebagai kasih sayang kepada yang sudah mati dan sebagai pengingat kepada kita bahwa yang hidup ini akan mati. Dalam hadis Nabi yang lain dikatakan irhamu mautakum bid du'a was sadaqah. Kasihanilah orang-orang mati di antara kalian itu dengan doa dan sedekah. Irhamu mautakum bid du'a was sadaqah. Jadi ketika ada keluarga kita yang mati itu,
berikan sedekahnya. Pahala sedekahnya itu bukan memberikan nasinya kepada yang ruhnya, tidak. Jadi nasinya itu diberikan kepada orang, dimakan oleh orang sebagai bentuk sedekah. Jadi irhamu mautakum bis sadaqah wad du'a. Jadi ketika Nabi juga datang ke satu makam, kemudian ada orang yang jerit-jerit dalam makam, kemudian Nabi mengambil sepelepah kurma, kemudian kurma itu dilepas, dipecah, ditaruh di satunya. Si kasihan yang pertama itu karena diadab, karena sering kencing tidak sesuci. Yang satunya karena namimah, sering mengadu domba sehingga diadab. Siapa tahu selama pelepah kurma ini masih hidup, tidak kering, bisa mendoakan kepada ahli kubur. Jadi kita juga memberikan bunga di kuburan itu dalam artian apa? Selama kuburan itu diberikan daun-dedaunan yang masih segar, maka akan memberikan syafaat rahmat, mendoakan kepada ahli kubur. Juga rumputan-rumputan yang ada di dalam kubur itu dilarang dicabut, karena itu juga bertasbih, berdoa, mendoakan kepada ahli kubur. Inilah perbedaannya. Silahkan bisa berbeda, tapi jangan sampai takfiri, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, mengkufurkan orang sampai mengatakan keluar dari Islam. Jadi itulah perbedaannya, perbedaan metodologi pengambilan hukum. Kalau kita mengambil secara hukum hadis, ijma', qiyas, ijtihad ulama, pengambilan ulama-ulama yang bersepakat semuanya, jumhur ulama menghasilkan sebuah keputusan agar bisa kita alami. Bedanya kita ini memang taklid. Agar supaya apa? Kalau kita masih belum sampai kepada mujtahid, apa syaratnya kita? Hadisnya, ijma'nya, qiyasnya, kita tidak bisa mencapai ke sana. Lebih baik kita ikut pada imam-imam yang punya landasan hukum yang jelas, tinggal kita mengamalkan. Inilah jadi jasa-jasa para ulama salafus soleh, mengajarkan kita, memberikan metodologi dan menghasilkan sebuah keputusan hukum dari kitab-kitab. Beda dengan mereka, kitab kuning itu dianggap tidak ada apa-apanya. Jadi ulama sama saja, apalagi ulama yang sudah mati. Beda dengan kita. Kita ulama kita muliakan sebagai warasatul anbiya. Kitab-kitab kuning yang dikarang oleh ulama-ulama salafus soleh itu sebagai pedoman bagi kita dan para sahabat. Ada sebagian mereka yang menolak adanya sahabat, kecuali Sayyidina Ali. Sahabat semuanya disalahkan. Kita juga sama. Para sahabat dimuliakan, para ulama dimuliakan. Karangan-karangan kitab fikih yang didapat itu juga kita ambil sebagai pedoman bagi kita. Mudah-mudahan kita tetap dalam keyakinan kita untuk terus berijtihad, beribadah, mengikuti imam-imam yang sudah melalui proses mujahadah, sehingga kita tenang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Mari kita terus berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan zikir ini sampai kita ajal menjemput kita. Seperti kita umroh jemaah sekalian, ketika sampai di batas Zamzam, niat kita bismillahi Allahu akbar. Yang diucapkan adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ucapan al-baqiyah shalihah. 4 kalimat ini paling disenangi. Kalimat yang paling disenangi oleh Allah yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di rukun yamani kita mengucapkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hakikatnya kita adalah berputar dari rumah ke kantor, ke pasar, ke rumah lagi, istirahat lagi, bangun lagi. Kita bertawaf, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan ketika ruh keluar dalam tubuh kita, kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.